Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerjasama kami dalam mengerjakan tugas sejarah dari Pak Rizky. Kami akan mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Aceh Darussalam dari awal berdirinya sampai runtuhnya, dan akan menceritakan seperti raja-rajanya berupa peninggalan-peninggalannya, kehidupan politik, serta kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum mengalih penjelasan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ferdian Pradana Putra, nomor absen 32. Saya Adab Kafir Ramadhani, nomor absen 4. Saya Syifa Rahmadani, nomor absen 29. Saya Nurul Eleni, nomor absen 16. Saya Maya Dwiarianti, nomor absen 17. Saya Lia Citra Winata, nomor absen 15. Materi pertama, sejarah awal mula dan perkembangan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang berjaya di kawasan Nusantara. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Kala itu pengaruh Islam tersebar luas dan perkembangan makin pesat hingga Aceh menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan tentang Islam. Kerajaan Aceh lahir dari keberadaan Kerajaan Indraputra di Lamuri yang pada sekitaran abad ke-11 dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Kala itu, Kerajaan Indraputra mendapat serangan dari tentara Cina. Namun karena dukungan kerajaan Perlak sebagai sekutunya, tentara Cina berhasil dipukul mundur. Pendiri Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang memerintah kerajaan ini pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil menaklukkan beberapa kerajaan lokal seperti Kerajaan Pidi, Samudra Pasai, dan Daya. Bahkan memperluas kekuasaan hingga perbatasan Minangkabau. Pendudukan militer yang terus menemui keberhasilan ini kemudian mempengaruhi kemajuan ekonomi Kerajaan Aceh. Hal ini didukung juga oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang membuat pelabuhan Banda Aceh menjadi satu-satunya pelabuhan utama di kawasan Selat Malaka. Tak henti sampai di situ, Kerajaan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar juga berupaya melakukan penyerangan pada Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Serangan itu didukung oleh sekutu Kerajaan Aceh, yaitu Kerajaan Turki Ottoman di Timur Tengah, yang kala itu jadi kerajaan Islam terkuat di dunia. Namun meski begitu, Kerajaan Aceh belum berhasil menaklukkan Malaka dan kekuasaan Portugis di sana. Bantuan militer berupa persenjataan yang diberikan dari Kerajaan Turki Ottoman bisa membantu Kerajaan Aceh untuk menaklukkan Kerajaan Batak, Barus, dan Aru Langkah. Diplomatis selanjutnya yang diambil oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar adalah menempatkan ipar laki-lakinya sebagai Sultan Barus. Dua putra Sultan juga diangkat sebagai Sultan Aru atau Sultan Hori dan Sultan Pariaman atau Sultan Mughai. Dengan banyak perwakilan Kerajaan Aceh yang ditempatkan di daerah-daerah kekuasaannya, raja terbesar dan paling berjaya di Kerajaan Aceh bergelar Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Aceh meliputi semenanjung Malaka dan Sumatera bagian utara. Ditambah hegemoni Aceh atas Selat Malaka yang begitu strategis. Meski begitu, Portugis tetap belum bisa dipukul mundur sepenuhnya dari wilayah hegemoni Kerajaan Aceh, bahkan hingga pemerintahan Sultan yang
bertahta selanjutnya. Kehilangan sultan yang cakap, kerajaan Aceh mulai meredup dan kehilangan masa keemasannya, ditambah konflik intern antar golongan terteuku atau golongan bangsawan dan golongan tengku para ulama. Kerajaan Aceh bertahan dari eksis selama 4 abad lamanya hingga Belanda akhirnya berhasil mengalahkan Aceh pada Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun, yaitu dari tahun 1873 sampai dengan 1912. Letak Kerajaan Aceh Darussalam secara geografis. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam terletak di Pulau Sumatera bagian utara atau sekarang disebut Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dengan ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam. Tepatnya berada di ujung Pulau Sumatera. Di sebelah baratnya terdapat Samudra Hindia, sementara di sebelah timur dan utara terdapat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan paling ramai dilalui oleh kapal-kapal dari Tiongkok dan Hindia. Kerajaan Aceh muncul sebagai tempat strategis di Selat Malaka, sebagai pengambilan perbekalan dan pelabuhan niaga bagi kapal-kapal yang akan lewat. Melalui Selat Malaka ini, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang Gujarat dari Timur Tengah lainnya dapat terlaksana. Mereka tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut kepada penduduk pesisir pantai. Salah satu sultan yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Contohnya, menaklukkan daerah sumber penghasil timah, yakni Pahang. Kemudian pada masa kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka dengan ratusan kapal perang dan puluhan ribu prajurit angkatan laut. Struktur Kerajaan Aceh. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh membentuk sistem politik yang sangat rapi dan sistematis. Salah satunya yaitu terkait pembentukan struktur kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan. Berikut rincian penjelasannya. 1. Kekuasaan Aceh terbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Pengangkatan sultan tersebut dilakukan secara turun-temurun atau warisan dari sultan sebelumnya. Namun dalam kondisi tertentu, boleh diangkat seorang sultan yang bukan keturunan kerajaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, nama kerajaan adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki ibu kota bernama Banda Aceh. Adapun struktur pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat atau kerajaan, pemerintah daerah atau balangan, dan pemerintah desa atau kampung. Selain itu juga terdapat daerah federasi yang disebut dengan Sango. Dan yang terakhir, adapun kepala negara yang memiliki gelar Sultan Imam Adil sebagai orang pertama dalam kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh seorang sekretaris negara yang memiliki gelar Rama Syautia, Keurokon Katibul Muluk. Agama. Dalam sejarah nasional Indonesia, Aceh sering disebut sebagai negara Serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat Pulau Sumatera ini. Sesuai dengan namanya, Serambi Mekah, orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Oleh sebab itu pula, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh. Selain dalam keluarga, pusat penyebaran pendidikan agama Islam berlangsung di Dayah dan Rangkong atau sekolah agama. Guru yang memimpin pendidikan dan pengajaran di Dayah disebut dengan tengku. Jika ilmunya sudah cukup dalam, maka para tengku tersebut dapat mendapat gelar baru sebagai tengku C. Di kampung-kampung, urusan keagamaan masyarakat dipimpin oleh seorang yang disebut dengan tengku munasah. Pengaruh Islam yang sangat kuat
juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Manuskrip-manuskrip terkenal peninggalan Islam di Nusantara banyak diantaranya yang berasal dari Aceh, seperti Bustanul Salatin dan Tabiyan fi Ma'rifatil Adyan karangan Nuruddin Raniri pada awal abad ke-17. Kitab Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan tafsir Quran Melayu pertama karya Syekh Abdurrauf Singkil pada tahun 1670-an dan Tajus Salafin karya Hamzah Fansuri. Peninggalan manuskrip tersebut merupakan bukti bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Karya sastra lainnya seperti Hikayat Perang Sabi, Hikayat Malam Diwa, Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu merupakan bukti lain kuatnya pengaruh Islam dan kehidupan masyarakat Aceh. Raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam. 1. Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah raja kerajaan Aceh yang pertama. Ia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Aceh melakukan perluasan kekuasaan wilayah di beberapa daerah antara lain Daya dan Pasai. Bahkan ia melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang kerajaan Haru. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah panglima besar dan putra dari Syamsu Shah, keturunan dinasti Mughta Alam yang berkuasa di Aceh kala itu. Ketika peran Portugis di Selat Maluku semakin besar, Sultan Ali Muhayyad Shah mulai menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh. Selain itu, ia juga membentuk angkatan darat dan laut yang kuat demi membangun kerajaan Aceh yang kokoh. Setelah mendeklarasikan berdirinya kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Muhayyad Shah meletakkan dasar-dasar nilai politik luar negeri yang isinya sebagai berikut. 1. Mencukupi keperluan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima tenaga bantuan ahli dari pihak luar. 5. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Sumbangan Sultan Ali Muhayyad Shah yang paling besar adalah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penjajahan Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis telah menaklukkan Malaka. Akan tetapi, ambisi mereka untuk menduduki Aceh tidak dapat terwujud dengan mudah. Pada tahun 1529, kerajaan Aceh sebenarnya tengah mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka. Akan tetapi, niatan itu dilakukan karena Sultan Ali Muhayyad Shah lebih dulu wafat pada tahun 1530. Dari batu nisannya yang ditemukan di kandang 12 Banda Aceh, diketahui bahwa Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada tanggal 7 Agustus. Selain itu, tahta kerajaan Aceh jatuh ke tangan Sultan Salahuddin, putra sulung Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Setelah Sultan Ali Muhayyad wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, tidak memperdulikan pemerintahan kejayaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin digantikan saudaranya yang bernama Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak saat ini. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara
Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak pada 531 Hijriah atau 1138 Masehi, ketika ayahnya Najmuddin Ayyubi menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imanuddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imanuddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon pada 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyubi diangkat sebagai gubernurnya. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik, strategi, maupun politik perang. Pada 1164, ia dikirim oleh penguasa Damaskus ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan tentara Salib. Sejak awal, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang Salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikan pada 1171. Setelah resmi mendirikan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin kemudian mengembalikan ajaran Sunni di Mesir. Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman pada 1174 dan Suriah pada 1180-an. Salahuddin yang berhasil menyatukan berbagai wilayah Islam membuatnya dikenal sebagai khalifah yang memiliki kerajaan terbesar saat itu. Beberapa tahun setelah serangan tentara Salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kematian Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada 1192 setelah melakukan perjanjian Ramlah dengan Raja Richard. Dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi para peziarah Kristen. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Dirinya berkuasa setelah Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi dan Sultan Salahuddin 1528 sampai 1538 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan kerajaan Aceh. Alauddin Riayat Shah Al-Qahar disebut sebagai salah satu penguasa terkuat dalam sejarah Kesultanan Aceh. Pada masanya, kekuasaan yang dimulai oleh ayahnya berhasil diperkuat. Selain itu, Sultan Aceh yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Ottoman adalah Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Pada masa Sultan Ali Muhayyad Shah atau Sultan Aceh pertama, Kesultanan Aceh mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sepeninggalannya, tahta jatuh ke anak tertuanya, Sultan Salahuddin, di mana perlawanan Aceh terhadap Portugis mulai berkurang, bahkan hampir kalah. Menyadari situasi tersebut, Alauddin Riayat Shah Al-Qahar merebut tahta dari sang kakak dan memproklamirkan diri sebagai Sultan Aceh. Selanjutnya, setelah resmi menjabat sebagai Sultan Aceh,
Sultan Aceh Salahuddin, di mana perlawanan Aceh terhadap Portugis mulai berkurang, bahkan hampir kalah. Menyadari situasi tersebut, Alauddin Riayat Shah Al-Qahar merebut tahta dari sang kakak dan memproklamirkan diri sebagai Sultan Aceh selanjutnya. Setelah resmi menjabat sebagai Sultan Aceh, Alauddin Riayat Shah Al-Qahar langsung menggerakkan armada perangnya untuk melawan Portugis di Malaka. Untuk melawan Portugis, Alauddin Riayat Shah Al-Qahar juga mengirim utusannya ke Turki dengan membawa berbagai hadiah. Utusan ini diminta menemui Sultan Sulaiman Agung dan memohon bantuan untuk melawan Portugis yang telah memblokade para pedagang di Samudra Hindia. Sultan Turki Ottoman segera menjawab permintaan Sultan Aceh dengan mengirimkan ahli pembuat senjata dan prajurit untuk menghadapi Portugis. Bantuan tersebut menjadi bukti bahwa Kesultanan Aceh dan Turki Ottoman memiliki sebuah hubungan diplomatik yang baik. Bukti lain yang menguatkan hubungan antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki adalah ditemukannya ratusan koin emas di desa Gambong, Pande, Aceh. Koin-koin tersebut tertulis nama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pendamping dengan Sultan Sulaiman I atau Sultan Turki. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar merupakan Sultan Aceh pertama yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di semenanjung Melayu. Penyerang tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Portugis. Ekspansi yang dilakukan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tidak hanya menyasar daerah pesisir pantai, tapi juga ke daerah pedalaman di sebelah utara Pulau Sumatera Kesultanan. Aceh juga melakukan perluasan ke wilayah pantai timur Sumatera hingga berhasil menduduki daerah kerajaan Aruk. Setelah berhasil menguasai kerajaan Aruk, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mengerahkan pasukannya ke daerah pedalaman Batak yang saat itu didominasi oleh pemeluk agama Hindu. Meskipun Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar sebenarnya tidak berhasil secara militer melawan Portugis di Melaka, pemerintahannya berhasil membuat nama Aceh menjadi sangat disegani. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar wafat pada 28 September 1571. Dirinya kemudian digantikan oleh putranya Sultan Ali Riayat Shah I. 4. Sri Sultan Alam 1575 sampai 1576. Sultan Sri Alam atau Sultan Maghal adalah Sultan Aceh yang ke-6 yang memerintah pada tahun 1575 hingga tahun 1576. Menurut James Lombard, ia hanya berkuasa pada tahun 1579. Sri Alam merupakan putra dari Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh ketiga. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Raja Priaman atau Pariaman. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1571 Masehi telah menunjuk anaknya yang bernama Sultan Maghal atau Maghul yang sering dikenal juga dengan nama Abangta Abdul Jalil Abangta Pariaman Shah untuk menjadi raja muda waktu Sultan Aceh Darussalam di Pariaman. Tugas utama Sultan Maghal adalah untuk melakukan kontrol terhadap roda pemerintah
termasuk aspek politik, administrasi, dan ekonomi. Walaupun belum ditemukan penegasan dari para pakar sejarah, tetapi anaknya Sultan Maghal atau Maghul ini merupakan Raja Muda Aceh Darussalam pertama yang ditugaskan di Pariaman. Sangat disayangkan, belum diperoleh informasi yang rinci mengenai sistem pengelolaan administrasi yang dijalankan oleh Kerajaan Aceh Darussalam dan sepak terjang Sultan Maghal atau Maghul ini di Pariaman ketika itu. Hanya mulai sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam 1607 sampai 1636 baru diperoleh informasi yang memadai aktivitas penguasa Aceh di kawasan ini. Namun demikian dapat dipastikan bahwa Pariaman ketika itu merupakan salah satu pos penting dalam upaya mengontrol jalannya monopoli perdagangan Kerajaan Aceh Darussalam di kawasan barat Pulau Sumatera. Pariaman ketika itu berpenduduk cukup banyak. Kota pelabuhan ini terletak lebih jauh dari Teguh dan memiliki hawa udara yang sangat dingin. Di sana didapatkan cukup bahan makanan, tetapi sayangnya pohon-pohon lada tidak begitu subur. Posisi Sultan Maghal sebagai Raja Muda di Pariaman berakhir pada tahun 1579 Masehi karena ia mendapat promosi dibatalkan menjadi Sultan Aceh Darussalam yang ke-6 dengan gelar Sultan Sri Alam. Ia menggantikan kekuasaan keponakannya yang bernama Sultan Muda, Sultan ke-5 dari Sultan Hussein Ali Riyad Shah atau Sultan ke-4. Sultan Sri Alam akhirnya mati dibunuh pada tahun 1579 Masehi. Itu juga setelah berkuasa hanya dalam waktu 2 bulan saja. Alasan dibalik pembunuhan Sri Sultan Alam ini sulit diketahui dengan pasti. Namun beberapa sumber tradisional mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena kebijakan Sultan Alam dinilai cenderung memihak kepada raja penguasa lokal di wilayah pantai barat dan terlalu menghamburkan dana kerajaan untuk kepentingan para penguasa lokal tersebut. Walaupun demikian, ia juga menggambarkan sebagai seorang penguasa yang taat, beribadah dan dermawan. 5. Sultan Buyung 1585 sampai 1589 Masehi. Sultan Buyung atau dikenal juga sebagai Ali Riyad Shah II meninggal 28 Juni 1589 adalah Sultan ke-9 Kesultanan Aceh. Ia berkuasa dalam waktu yang singkat dan terbunuh dalam kisruh perebutan kekuasaan Sultan di Aceh antara tahun 1585 sampai 1589. Sultan Buyung aslinya bukan merupakan bagian dari keluarga Sultan Aceh, tetapi berasal dari kerajaan Indraputra di pantai barat Sumatera. Data epigrafi menunjukkan bahwa Sultan Buyung adalah putra dari Munawar Syah, putra Muhammad Syah, putra Al-Malik Zainuddin. Hal ini menandakan bahwa Indrapura telah diperintah oleh dinasti Muslim, setidaknya sejak tahun 1500. Adik Sultan Buyung, Raja Dewi, menikah dengan Sultan Mughal alias Sultan Sri Alam yang menjadi Sultan Aceh untuk masa yang singkat pada tahun 1579.
kehadirannya di Aceh bersama seorang adiknya yang janda hanya 2 bulan menjelang terbunuhnya Alauddin Mansur Shah. Hal ini terjadi pada awal tahun 1585. Menurut kronik, namun pada tahun 1586 menurut sebuah catatan Portugis. Setelah pembunuhan Alauddin Mansur Shah, Sultan Buyung telah diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah. Alasan kuat atas pemilihannya tidak diketahui, tetapi ada kemungkinan karena tidak adanya kandidat sultan yang dewasa di kalangan kerabat sultan yang terbunuh untuk mewarisi posisinya. Sultan tua hanya meninggalkan seorang cucu yang masih kanak-kanak bernama Raja Asyem. Pada masa pemerintahannya yang singkat, Kesultanan Aceh menghentikan sementara permusuhan dengan Portugis di Melaka. Hubungan antara Portugis dengan Kesultanan Johor mumbruk setelah tahun 1585. Pada tahun 1589, Johor mengalami kekalahan militer yang parah. Memanfaatkan kondisi itu, seorang utusan Aceh datang ke Melaka dan menawarkan pembicaraan damai antara Aceh Johor. Perbincangan itu menghasilkan kesepakatan damai yang mengatur pengelolaan jalur maritim di Selat Malaka. Perdamaian ini bertahan hingga tahun 1606 pada penghujung masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah II. Akhirnya, Sultan dibunuh secara misterius pada tahun 1589 Masehi. Pembunuhnya diyakini sebagai sekelompok bangsawan kesultanan yang menghendaki penggantian sultan. Kematiannya menjadikan dia sebagai penguasa keempat yang berturut-turut dibunuh. Selanjutnya, takhta sultan digantikan Sultan Alauddin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil yang merupakan keturunan penguasa Aceh abad ke-15. Kematian Sultan Buyung serta pengangkatan sultan yang baru sekaligus mengakhiri 10 tahun konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Aceh. Sultan yang keenam, Sultan Alauddin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil. Sultan Alauddin Riayat Shah atau dengan nama lengkap Sultan Alauddin Riayat Shah Syahid Al-Mukamil meninggal tahun 1605. Adalah Sultan Kesultanan Aceh yang ke-10 yang berkuasa antara tahun 1596 atau 1589 sampai 1604. Era pemerintahannya menjadi salah satu era penting dalam sejarah di wilayah Asia Tenggara. Karena pada masa itu, untuk pertama kalinya wilayah perairan Selat Malaka kedatangan 3 kekuatan asing dari Eropa, yaitu Belanda, Inggris, dan Prancis. Ayahnya adalah Al-Malik Firman Shah, putra Muzaffar Shah, yang meninggal tahun 1497. Pertemuan silsilah ini sepertinya telah terhalang sepenuhnya oleh garis keturunan Sultan Ali Muhayyad Shah. Di masa mudanya, dia hanya seorang rakyat biasa yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Tetapi ia mampu mencapai posisi elit di kesultanan berkat keberanian dan keahliannya dalam bidang militer, sehingga dia terpilih sebagai komandan militer. Dia diduga membunuh Sultan Alauddin Mansur Shah pada tahun 1585 sampai 1586. Menurut dugaan tersebut, dia membunuh Sultan sebagai tindakan guna melindungi cucu muda Sultan Raja Asyem. Kemudian dia juga diduga bertanggung jawab atas pembunuhan Sultan Buyung pada tahun 1589. Setelah menduduki tahta, dia juga dianggap telah membunuh Raja Asyem yang dianggapnya kelak akan menjadi saingan utama bagi kedudukannya sebagai sultan. Namun semua dugaan itu tidak pernah bisa dibuktikan secara jelas. Dengan alasan pembunuhan itulah dia memicu permusuhan dengan Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya. Karena ayah Raja Asyem merupakan sultan di sana, pembunuhan terhadap Raja Asyem telah membuat hubungan Aceh dengan Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya menjadi tidak harmonis. Beberapa kesultanan Aceh yang direbut melalui ekspansi militer pada abad sebelumnya juga mulai menggeliat hendak melawan Aceh. Kerajaan Aru memberontak di bawah dukungan Johor.
Dalam kronik Sultan Alauddin Riayat Shah disebutkan bahwa Sultan telah memerintahkan orang-orang Aru untuk menyelesaikan sebuah kapal untuknya. Tetapi hal itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya titah Sultan. Menurut berita yang sampai kepada Sultan, orang-orang Aru telah berkelompok dengan Johor untuk melawan kekuasaan Sultan atas wilayahnya. Johor dikabarkan telah menawarkan diri menjadi pelindung Aru jika Aceh memerangi perlawanan orang-orang Aru. Kapal-kapal dagang dari Eropa, Belanda, Inggris, dan kapal Prancis mulai berdatangan di wilayah itu. Selama pemerintahan Sultan Alauddin ini, hal ini menciptakan situasi baru di kawasan sejak bangsa pelaut ini bersahabat dengan bangsa Portugis. Meskipun hubungan dengan Portugis senantiasa menghadirkan rasa was-was bagi siapapun di kawasan itu. Menghujung pemerintahannya, terjadi perbedaan pendapat yang datang dari kalangan luar keluarga Sultan. Alauddin akhirnya digulingkan pada bulan April 1604 ketika dia sudah berusia lanjut. Meskipun sebenarnya dia telah turun tahta sejak sakit-sakitan beberapa waktu sebelumnya, dia meninggal 1 tahun kemudian dan dimakamkan di Gampong Ule Karueng, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. 7. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Sejak kecil, orang tua Sultan Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam. Bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Untuk mencapai kebesaran kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda juga menolak pemerintah Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Selain itu, kerajaan Aceh melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, Indragiri, sehingga di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan laut. Dirinya membangun angkatan perang dengan jalan mempersiapkan anggota-anggota tentara yang sudah dilatih sejak muda. Musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda sudah menguasai Malaka. Sultan Iskandar Muda bangsa Portugis sejak 1915. Sebaliknya, Portugis juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Untuk itu, keduanya sering terjadi bentrok senjata. Kapal Portugis yang berlayar di Selat Malaka sering diserang oleh armada Aceh. Serangan Aceh terhadap Portugis yang berada di Malaka dilakukan dari tahun 1615 hingga 1629. Serangan pertama pada 1615 mengalami kegagalan, namun Sultan Iskandar Muda tidak pantang menyerah. Serangan kedua kembali dilancarkan pada 1629 dan dilakukan secara besar-besaran. Pasukan Portugis terkepung dan terancam. Mereka hampir saja menyerah. Namun Portugis dapat bantuan dari Johor, Pahang, Tani, Goa, dan India yang pernah ditaklukkan Aceh. Sehingga serangan pasukan Sultan Iskandar Muda terpatahkan. Setelah mengalami kegagalan kedua, Sultan Iskandar Muda lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri, disusun seperti dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, perlayaran, pertanian, dan perikanan. Negara yang boleh masuk ke wilayah kekuasaan Aceh hanya Inggris dan Belanda dengan jangka waktu tertentu dan tunduk kepada peraturan yang berlaku di Aceh. Selat Malaka yang dikuasai Aceh menjadi jalan dagang internasional. Barang-barang ekspor Aceh adalah beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Sedangkan barang impor meliputi kain dari Coromandel, India, porselin, dan
sutra dari Jepang serta Cina, dan minyak wangi dari Eropa. Banyak kapal Aceh yang juga terlibat perdagangan dan pelayaran hingga Laut Merah. Masa kekuasaannya terdapat 2 orang ahli tasyawuf yang terkenal di Aceh, yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdul As-Samatarani dan Syekh Ibrahim As-Syamsi. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tahta kerajaan Aceh digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Thani. 8. Sultan Iskandar Thani tahun 1636 hingga 1641 Masehi. Ia memerintah Aceh tahun 1636 hingga 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bastanu Salatin. Sebagai ulama besar, Nuruddin Ar-Raniri sangat dihormati oleh Sultan Iskandar Thani dan keluarganya, serta oleh rakyat Aceh. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, tahta kerajaan dipegang oleh permasyurinya, yaitu Putri Sultan Iskandar Thani dengan gelar Putri Si Alam Permaisuri tahun 1641 hingga 1675 Masehi. Pada masa pemerintahan Iskandar Thani, kebijakan pemerintahan lebih mengutamakan konsolidasi dalam negeri. Pembangunan digalakan, hukum syariat ditegakkan, dan hubungan dengan wilayah taklukan tanpa tekanan politik ataupun militer. Aceh Darussalam berada dalam suasana damai sehingga ilmu pengetahuan tentang Islam berkembang pesat. Kemajuan ini didukung oleh kehadiran Nuruddin Ar-Raniri, seorang pemimpin tarekat dari Gujarat. Kedekatannya dengan Iskandar Thani membuat tokoh ini diangkat sebagai penasehat Sultan. Aceh Darussalam sempat diperintah oleh 4 pemimpin wanita sultanah, yaitu Safiatuddin, Tajul Alam, Sri Ratu Nakiyatuddin, Nurul Alam, Inayat Syah, dan Kamalat Syah. Sejak turun fatwa dari Mekah yang melarang pemimpin wanita Aceh Darussalam pun dipimpin oleh pria saja. 9. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui 1702 sampai 1703 Masehi. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui atau dikenal sebagai Sultan Badrul Alam Syarif Lamtui Al-Mutta'awi Jamalul Lail meninggal setelah 1712 adalah seorang sultan yang memerintah di Kesultanan Aceh pada periode yang singkat pada tahun 1702 sampai 1703. Perkasa Alam Putra, seorang Arab yang bernama Jamalul Lail yang diakui sebagai seorang syahid yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Sejak tahun 1699, Kesultanan Aceh berada di bawah pemerintah Wangsa Syarif. Dari satu sumber yang agak diragukan, sebenarnya dikatakan bahwa Perkasa Alam adalah kemenakan Sri Ratu Zainatuddin Kamalat Syah. Perkasa Alam memerintah ketika kakaknya Badrul Alam Syarif Hashim Jamaluddin turun tahta tahun 1702 dan meninggal dunia pada tahun yang sama. Setelah melewati masa transisi yang singkat, setelah meninggalnya Badrul Alam, semua pihak yang di Kesultanan sepakat menobatkan Perkasa Alam menjadi sultan. Dia bertahta dalam waktu yang singkat. Pada hari-hari pertama pemerintahannya, dia memberlakukan pajak baru guna meningkatkan kondisi keuangan negara. Dia membebankan lagi bea pelabuhan bagi kapal-kapal Inggris yang masuk ke pelabuhan Aceh.
Para pedagang Inggris yang merasa keberatan dengan pungutan pajak tersebut melawan dan melakukan pengepungan pelabuhan serta menembakkan perkampungan di sekitar muara Krueng Aceh. Sementara para orang kaya dan ulea balang yang tidak puas terhadap kebijakan Sultan memungut pajak dan dikenakan bagi lahan pertanian dan tanah, mereka memanfaatkan blokade Inggris itu untuk menggulingkan perkasa alam dengan melakukan pemberontakan. 2. Kemudian seorang putra pendahulunya, Alauddin, yang sejak masa Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin telah dijanjikan sebagai sultan pengganti menduduki tahta pada bulan Juni tahun 1703. 2 bulan setelah masa transisi, Alauddin diresmikan sebagai sultan dengan gelar, kemudian ia naik tahta dengan gelar Sultan Jamaluddin Alam Badrul Munir. 3. Perkasa Alam kemudian pindah dan bermukim di desa Peusagan, sebuah wilayah di pantai utara Aceh. Tetapi pada tahun 1712 dia diserang dan diusir oleh 7.000 tentara yang dikirim oleh Jamaluddin Alam Badrul Munir. Dia akhirnya tertangkap di Takengon dan nasibnya bertambah buruk setelah ia ditahan oleh penguasa baru. 10. Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903. Sultan Daud Shah merupakan salah satu pejuang Aceh yang melawan Belanda. Ia merupakan pemimpin terakhir dari Kesultanan Aceh yang memerintah dari tahun 1878 hingga 1903. Sultan Daud Shah memiliki nama lengkap Muhammad Daud Shah. Ia lahir pada tahun 1871. Ia juga menjadi pemimpin terakhir dari Kesultanan Aceh yang runtuh akibat invasi Belanda. Sultan Daud Shah diangkat menjadi Sultan Aceh pada 26 Desember 1878 yang dilantik di Masjid Indrapuri. Ia menggantikan Sultan Alauddin Shah. Ia menggantikan Sultan Alauddin Muhammad Shah 1870 sampai 1874 yang meninggal dunia akibat wabah kolera. Belanda mengincar wilayah Aceh karena dianggap sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Setelah Daud Shah naik tahta Kesultanan Aceh, ia sudah menghadapi konflik dengan Belanda. Belanda menangkap keluarga dari Sultan Daud Shah dengan tujuan agar Sultan Daud Shah dan para pejuang lainnya menyerahkan diri. Akibatnya pada tahun 1903 Sultan Daud Shah menyerahkan diri menjadi tahanan Belanda di kampung Keudah, Aceh. Meski ditahan, Sultan Daud Shah masih bisa menjalankan pengaruhnya untuk tetap melawan Belanda. Kemudian pada tahun 1918, Sultan Daud Shah beserta keluarganya pindah ke Jakarta. Sultan Daud Shah diasingkan di Jakarta hingga ia meninggal dunia pada 6 Februari 1939. Ia dimakamkan di TPU Utan Kayu atau Kemiri, Jakarta Timur. Kehidupan politik berdasarkan Nustansalatin 1637 Masehi, karangan Nuruddin Aranire yang berisi silsilah sultan-sultan kerajaan Aceh dan berita-berita Eropa kerajaan Aceh yang telah berhasil membebaskannya dari kerajaan Pedir. Pada kehidupan politik, kerajaan Aceh menggunakan garis turun-temurun
untuk menggantikan kerajaan. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandaria yang menjabat menjadi raja dari tahun 1607 sampai dengan 1638 Masehi. Aceh mengalami puncak kejayaan dengan cara menaklukkan Pahang yang menjadi sumber timah utama. Saat kerajaan Aceh berkembang, sejalan dengan masuknya pengaruh Barat ke Indonesia, seperti kedatangan Portugis dan Belanda yang ingin menguasai perdagangan. Kepemimpinan Raja Aceh juga turut serta dalam melawan kolonialisme, di mana kerajaan Aceh memberikan sistem pendidikan militer, menentang imperialisme bangsa Eropa, menggunakan sistem pemerintah yang teratur dan sistematik, memberikan pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan dengan negara lain. Ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalan dagang internasional. Selain bangsa Belanda dari Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Barang-barang yang diekspor Aceh seperti beras, lada dari Minangkabau, rempah-rempah dari Maluku, bahan impornya seperti kain dari Koromedal, India, porselin dan sutra dari Jepang, Cina, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah. Kapal-kapal Aceh aktif dalam perdagangan dan pelayaran sampai laut. Keruntuhan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama, uang emas. Kerajaan Aceh pada masanya, Kerajaan Aceh telah menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran. Dirham emas sejumlah 300 keping dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh pada akhir November 2013. Publik di Aceh dihebohkan dengan temuan koin emas sebagai mata uang Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut kisah warga, para pencari tiram yang menemukannya, mata uang emas itu ditemukan dalam sebuah kaleng dengan jumlah 300 keping. Letaknya di sekitar tambak warga dan alur sungai di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Penemuan dirham emas ini makin menguatkan fakta sejarah bahwa pada masanya Kerajaan Aceh menggunakan koin emas ini sebagai mata uang kerajaan dan punya hubungan kuat dengan beberapa kerajaan masyhur di dunia. Kurator Benda Kuno Seni dan Bersejarah TKKH Darul Kucik Leumik dalam tulisannya Mata Uang Emas Kerajaan Aceh menyebutkan, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 300 keping koin dirham emas tersebut, diketahui bahwa berdasarkan tulisan kaligrafi Arab yang tertera pada setiap koinnya, ternyata dirham emas yang ditemukan di Kampung Pandai itu adalah dirham keluaran pada masa pemerintahan 5 orang sultan yang memerintah Kerajaan Aceh Darussalam sebelum abad ke-16. Ini diketahui dari nama-nama sultan yang tertulis pada mata uang emas itu. Mulai dari Sultan Salah ad-Din 1530 sampai 1537, Sultan Ala ad-Din Riyad Shah Al-Qahar 1537 sampai 1571,
Sultan Riayat Shah 1571 sampai 1579, Sultan Ala-ad-Din bin Ahmad, dan Sultan Ala-uddin bin Ala-uddin. Menurut Harun, pada dirham emas keluarga masa Sultan Salah ad-Din 1530 sampai 1507 yang ditemukan di Kampung Pandai ini sebagaimana diungkapkan Filolog Nuruddin AR pada bagian muka mata uang tertulis Salah Ibn Ali Malik Az-Zahir dan bagian belakangnya tertulis As-Sultan Al-Dil, sedangkan dirham pada masa Sultan Ala-ad-Din Riayat Shah Al-Qahar bagian muka tertulis Ala-ad-Din bin Ali Malik Az-Zahir dan bagian belakang tertulis As-Sultan Al-Dil. Kedua dirham ini profilnya sama, yaitu berdiameter 11 mm, berat 0,600 gram atau 600 mg, dan kadar emasnya 18 karat. Penggunaan gelar Malik Az-Zahir pada masa uang dirham Kerajaan Aceh Darussalam oleh beberapa sultan dari Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1530 hingga Sultan muda dari anak dari Sultan Riayat Shah 1579 adalah gelar yang dirujuk pada mata uang dirham Kerajaan Pasai. Setelah itu, termasuk pada masa Sultan Iskandar Muda setelahnya, tidak lagi mencantumkan gelar Malik Az-Zahir dan Sultan Al-Adil, mata uang emas Kerajaan Aceh Darussalam. Menariknya lagi, kata Harun, dari 300 keping dirham yang diteliti itu, beberapa di antaranya terdapat kepingan dirham Turki yang bentuknya lebih besar dari dirham Aceh. 2. Taman Sari Gunungan. Gunungan merupakan salah satu situs bersejarah di zaman Kerajaan Aceh yang dulunya digunakan sebagai tempat bersengkrama keluarga kerajaan. Taman Sari Gunungan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisuri dari Pahang, Malaysia. Taman Sari Gunungan ini dibangun saat semasa pemerintahan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Situs bersejarah ini dinamakan juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir sungai Darul Asyiki. Taman ini digunakan untuk tempat bersenang-senang permaisuri sultan yang merupakan anak dari Sultan Johor. Di dekat gunungan terdapat kandang yang dijadikan tempat makam Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani merupakan menantu Sultan Iskandar Muda yang memegang kendali pemerintah pada tahun 1636 sampai 1642 Masehi. 3. Mariam Kesultanan Aceh. Terdapat 3 Mariam yang ditemukan di Desa Arongan, Kabupaten Aceh Barat. Mariam tersebut diduga dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Mariam buatan Aceh ini digunakan untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan para penjajah. Mariam Lada Si Cupak merupakan salah satu Mariam legendaris dalam perjalanan panjang sejarah Aceh. Mariam ini dibawa pulang oleh Panglima Nyakdum ke Aceh dari Turki sebagai hadiah diplomasi ke Kerajaan Aceh. H.M. Zainuddin dalam buku Singa Aceh, biografi Seri Sultan Iskandar Muda, terbitlah Pusaka Iskandar Muda, Medan 1957, menjelaskan hubungan Kerajaan Aceh dengan Turki pertama kali dibangun oleh Sultan Ali Riayat Shah Al-Qahar yang memerintah di tahun 1557 hingga 1568 dengan Sultan Salim Khan. Pada masa itu, Sultan Salim Khan mengikat perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Aceh dan mengirim 40 orang ahli alternatif untuk melatih pasukan Mariam dan pasukan berkuda di Aceh. Perjanjian persahabatan itu kemudian dilanjutkan oleh Raja Aceh selanjutnya, Sultan Alauddin Mansur Shah, yang memerintah pada tahun 1577 hingga 1568. Pada masa itu, Turki menjamin dan melindungi Kerajaan Aceh dari gangguan pihak lain. 4. Makam Sultan Iskandar Muda.
Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kompleks Baperis, Museum Aceh, di samping pendopo Gubernur Aceh. Makam ini sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda ketika berlangsung Perang Aceh. Makam-makam tersebut hingga tanpa jejak dan untuk memutus keterikatan masyarakat Aceh dengan sejarah puncak kejayaan mereka di Iskandar Muda setelah hilang selama ratusan tahun, baru pada 19 Desember 1952 lokasi makam Sultan Iskandar Muda itu bisa ditemukan kembali. Berkat petunjuk yang diberikan oleh bekas permaisuri salah seorang Sultan Aceh yang bernama Pocut Meurah. Sultan Iskandar Muda adalah raja besar yang berhasil membawa kerajaan Aceh menuju masa kejayaan. Ia dikenal sangat piawai dalam membangun Kesultanan Aceh menjadi kerajaan yang kuat, besar, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Sultan Iskandar Muda wafat di Aceh pada 27 Desember 1638 di usia 43 tahun. 5. Benteng Indrapatra dibangun pada masa kerajaan Lamburi pendahulu Kesultanan Aceh. Benteng Indrapatra merupakan situs bersejarah peninggalan kerajaan Lamburi di abad ke-7 Masehi. Benteng yang masih berdiri kokoh ini berada di Ladong, Kecamatan Masjid Raya. Berjarak kurang lebih 19 km atau sekitar 30 menit berkendara dari kota Banda Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda, benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dengan armada yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Di benteng Indrapatra, para pasukan Kesultanan Aceh kala itu menahan gempuran meriam Portugis yang ingin menguasai Aceh. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat pertahanan melawan penjajahan bangsa Portugis. 6. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal. Beberapa tulisan tentang sejarah pembangunannya menyebut bahwa Masjid Raya Baitur Rahman dibangun semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Pada masa penjajahan, masjid peninggalan kerajaan Aceh ini juga digunakan sebagai markas pertahanan terhadap serangan musuh. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman didirikan pada 1612. Semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, akan tetapi ada pula yang meyakini bahwa tahun bangunan asli Masjid Raya Baitur Rahman sempat terbakar pada masa pemerintahan Sultan Nurul Alam 1675 sampai 1678. Sebagai gantinya, dibangunlah masjid baru di lokasi yang sama. Karena posisinya yang sangat strategis, sebagian bangunan Masjid Raya Baitur Rahman pernah dibakar Belanda pada 10 April 1873 untuk meluluhkan hati rakyat Aceh yang murka. Gubernur Jenderal Van Lanberge menyatakan akan membangun kembali Masjid Agung yang baru. Peletakan batu pertama pembangunan kembali masjid ini dilakukan pada 9 Oktober 1879 oleh Tengku Kadri Malikul Adil. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman selesai pada 27 Desember 1881 dan diresmikan saat itu juga. Sejak kendati demikian, kini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi kebanggaan tersendiri bagi Banda Aceh. Ketika selesai dibangun oleh Belanda pada 1881, masjid ini memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah dan menara lainnya ditambahkan pada 1935. Sekian penjelasan video
sejarah dari kami tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.